you semuanya. Doa terbaik untuk kalian semuanya. Kasih sayang dan cinta terindah untuk kalian semuanya. BPI keren, BPI istimewa di kantor ini yang insya Allah bukan hanya bekerja tapi juga berdakwah, bukan hanya cari cuan tapi juga berusaha untuk mencari jalan menuju ke surga. Salah satunya melalui jalur sedekah. Sampeyan mau nyari surga lewat jalur Mbak, HP ini aja dhuwur-dhuwur. Tahajud ya nggak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa. Lah iki raine Yai ketutupan HP. Mau cari surga lewat jalur haji, ya jalur surga paling mudah melalui jalur ngaji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada-nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek-jublek suwung Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik kok. Serta teman-teman BNI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus shalihin, para aulia, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus shalihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji
ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita bil jamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiat fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Yang lagi keberatan, tanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Yang lagi apalagi, pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah. Tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Amin. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dan langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih berwimil. Allah memerintah kepada para malaikat, para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni aqrihu an asma'a sautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes nanti kei aku benci krungu suaranya. Makanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit langsung dikasih, jangan buru-buru seneng. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gregetnya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hong Kong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hong Kong, mungkin Abah Anja paling sering sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen. Kalau sampean aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar gak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Ila yaumil qiyamah, sampai
pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan ini. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, cuma jadwalnya masuk surga itu yang gak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita.
yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, revival of religion. Aku nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, air of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam, yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam, sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya, semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbokayun, ada Darmo Gandul, kasih Darmo. Nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu. Dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya
bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita alur gak kira-kira sampai. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Itu. Hah? Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto. Nah, itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Itu aku mau coy. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya Ninikino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi bisa karepmu Naruto, Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen, kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yuk diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu? Sisu sama Muiji. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Onishini Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada
Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra, bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an pasti mulia. Dan Al-Qur'an itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tindihan 7. Ada itu, ada. Mau kemarin beli tiketnya pakai kantong cekak orang, pakai singlet. Aku dikasih videonya sama Bunda Nurus. Jadi jamaah yang jenengan itu tinggal lihat, wes apa-apa, wes sampean lebih warga di dulu ya. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu. Ternyata dia cinta Al-Quran, nggak begitu pinter bacanya, tapi untung dia, kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya, gitu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, nggak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampai itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Maksud sampean nggak pengen jalan-jalan ke para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya nyusul kapan? Hah? Bareng saya? No. Aku boleh barengan saya api-api aja. Nah gini ya, namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang. Betul? Kayak jenengan yang di sini ini kan merantau. Mas
Masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang, betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Ada. Ada yang sudah merencanakan itu? Ada. Semua pasti. Namanya merantau kok. Suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Nah itu yang bilang innalillah itu kayaknya sebentar lagi. Orangnya pakai jaket anzamannya. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Yang namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean-sampean ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu. Bekal apa yang nanti saya bawa pulang? Nah kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya, saya ya. Kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinannya. Tapi mau turun pantes, gak pantes belas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf. Apa mana dapuramu? Jadi gini. Bukan, ini saya yang seutuh saya. Terus saya itu mikirnya gini, udah dengerin dong saya. Saya kepingin serius. Saya mikirnya gini, Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas. Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon ning swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Dan terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita untungnya ini loh ya. Ini paham ya maksud saya? Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Ini kesalahan Nabi Adam. Durung apa-apa wis oleh angpau. Iya. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Hongkong. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya. Saya yakin itu bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba. Ganteng enggak? Coba ngomong cemburu sih. Ganteng ini
Jumburis tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku. Udah, aku tak cerita dulu. Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae ndak. Kesalahan kita sambrek sak buajek. Kalau ditulis mungkin sundulannya kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, protol tangannya. Kan Allah gak gitu. Ngerasani, langsung merotoli untune, aduh lambene, rontok intil-intile. Betul sing tekono kene iki karek tengkorak tok. Soale penggaweane ngrasani. Wong aku ceramah dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami, ke Safilun Najasimo. Ya, full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangin dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah nggak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya begitu, nginceng wong adus, kerong, nginceng meneh, picek, entek. Umpamanya ada orang berbuat zina, langsung protol, langsung bosok, entek. Allah nggak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Halo? Terlalu serius ya? Emang Allah begitu kok. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali umpamane esuk
Sampean kok sido mlebu swarga? Yakin itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah ngopo. Gusti Allah kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, ngelakoni perintahnya Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Kita ini kok nek sik sidoro. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pikir, medit. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Gak apa-apa sama ngaji kalau mangan, gak apa-apa kalau ngomong tetap bisa mau seneng ngaji kayak menggombol keselak, menggombol lawan apa ngarepku nah sekarang semua agama artinya ada subuh. Makasih. Itu semakin membuktikan bahwa kamu emang bener-bener gak bosen sama aku. Makasih. Pokoknya jenengan boten bosen. Insya Allah kalau ada waktu saya pasti. Saya ini dukunya Majelis Dzikir Ilham, dukunya Bunda Nuri saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Dan bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Pokoknya untuk kelinci percobaan untuk apa ya? Mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Makanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya ya walat kalau ada apa-apa saya. Tiket gak payu ya aku sentuh. Wes. Penglawas. Dan iya ketara. Rambutmu 3 warna. Wes. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. Nah, ditirukan ya biar ada pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual. Ritual kok serual-serual. Dimensi ritual, bareng. Dimensi ritual. Itu dong. Yang kedua dimensi sosial. Dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Dimensi intelektual. Saya ini tak urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa.
Di Protestan ada kebaktian. Umat Hindu juga punya. Medi pokok jenenge aku taruh. Toko broto. Semua apa jenenge? Kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali. Sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul nggak? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu, tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjid itu tahu sujud. Tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i itu. Ekonomi syariah, bank syariah, gitu. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Coba sekarang baju aja yang disebut baju syar'i. Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah. Padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji. Padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Enggak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji, coba. Malah Kediri ada tahu takwa. Tahu itu takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, ode ikhlas, tape subhanallah, ada getuk naudzubillah min dzalik. Ini orang kita. Ingat gak sampai maaf ya, maaf banget. Sampai apa ya? Pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Ya padahal cemara itu nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam, dia nggak pernah bersyahadat. Masa lek wong Kristen nggak boleh makan kurma? Halo? Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam, kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. Orangnya mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu terlalu banyak mau ridho hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mau ridho hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk si ngomongin. Saya ngomong yang betul mau itu rasa ini kan dia asli. Tapi walaupun gitu dia saya banget doa maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dong,
Di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada loh mauidhah hasanahnya. Kayak gini, bulan Maulid ini peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Nanti Rojab Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan dia mauidhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran dia mauidhah hasanah. Nanti Lebaran halal bihalal dia mauidhah hasanah. Ada yang mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah. Semua acara kematian aja ada mauidhah hasanahnya. Betul? Semua acara di kita itu mauidhah hasanah semua. Orang nikahan, walimatul nikah mauidhah hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mauidhah hasanah. Nanti sing wedok meteng walimatul amal mauidhah hasanah. Punya anak, kasih nama anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Kok sedikit tak pakai hati. Mauidhah hasanah. Terus akikoh walimatul akikoh juga mauidhah hasanah. Nanti menghitankan anak walimatul khitan juga mauidhah hasanah. Yang nggak ada itu cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mauidhah hasanah tapi asarnya hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mauidhah bukan uswah. Sehingga jamaah yang di mauidhah pun perubahan menjadi lebih baik juga maaf. Nggak bisa signifikan. Di rumah nongol. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan, keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan enggak. Ya betul, HP direkam, tapi persoalannya apa benar-benar didengerin? Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, go status, go story, apa memang mau diamalkan? Pertanyaannya kan itu, bukan di rumah nongol. Halo? Bedanya kalau orang dulu ilmu bukan hanya dicentelnya di otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Saiki ilmu ini dicentel nonggone HP, disimpen nonggone HP tok. Setelah itu ya wes sembuh. Bantah ini diomongin kok. Iya pokoknya tak, aku teko rene mana sok lungguhe tak pindah kok. Nang ngarep iku tak kon manggon nang dhuwur kan. Ben ora iso resek. Halo? Halo? Ya Allah. Nggih. Jadi wong kadang-kadang di mau ngidoi las gak ngefek. Ayo sing rukun, yo sing tukaran. Ojo ngrasani, yo lambene sek lecet. Dan kenapa? Ya maaf, hanya mau idho, bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba loh, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong, itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul diprakteknya. Itu orang Islam loh. Lah sampean dhewe sing wong Islam kok songkroh, kemproh, gilani. Coba loh. Di kita itu tulisan an-nadhafatu minal iman nyetel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisi an-nadhafatu minal iman, tapi ada telek cecek, telek tikus juga disuceni malah dibunderi kapur tulisan awas telek. Jedingnya masjid itu pesingnya standar internasional. Nah, kalau yang aromaterapi dudulnya, kalau yang ngomong itu uang Islam, tapi soal kebersihan kerapiannya kan keren juga ngomong. Dan yang punya an-nadhafatu minal iman kita, yang punya
artinya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Menurut maksudnya, aku kapan nih pas diajak jalan-jalan naik ferry, setar apa ujungnya? Aku ngerti ku Starbuck kok, setar kayu. Sampean yang juga tahu yang pernah. Ada yang kuper banget nggak pernah, itu juga ada. Karena maaf misalnya majikannya jahat terus sama sekali nggak ada dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Loh, itu sungai airnya itu betul-betul jernih bening, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Lah neng daerahku kan sungai kan nggak ketok banyu nih. Coba, masya Allah. Terus mana? Kita yang punya teori, prakteknya tuh mikir. Ayat Quran ini loh, asari kuasari foto faktor aidiyahuma, tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak ini malingnya ini? Potong tangannya loh. Tapi ya Allah, namanya pencurian, maling, copet rame di Indonesia. Kalau di sini ada juga paling nyolong tuh sampean paling lebih aman dari pencurian. Malah kalau saya nanya di mana orang paling sering kehilangan sandal, jawabannya mesti masjid. Dia apa benar? Asal masjid itu rumah Allah, tempat ibadah umat Islam, tapi kok paling sering terjadi kehilangan. Wes. Nah ini suksesnya. Ya. Tenang, masih 1 jam lebih, tenang. Sukses enggak. Saya itu sebenarnya kemarin rencananya saya mau sholawatan. Tak pikir gini, aku pun sholawatan, aku ini penceramah gitu. Apa jenenge penyenandung sholawat, gitu vokalis. Hah? Bentar. Waktu ini tukaran karo Habib Bidin kok, kapan lihat kok. Tukaran. Kalau Habib Bidin kemana-mana, kalau tausiah, kalau ceramah, awas. Itu wilayah saya kok. Gak boleh melu-melu ceramah, melu-melu tausiah. Insyaallah nanti Al-Zahir tanggal 24 November. Sebenarnya bareng sama saya planning awalnya. Rencananya planning awalnya bareng sama saya. Tapi pas tanggal 24 November itu saya rutinan. Ini Minggu Kliwon itu saya rutinan, nggak bisa. Nah, adanya gedung tanggal 24 November. Pengen saya aku duel lagi di Hongkong kayak kemarin. Insya Allah nanti event berikutnya nanti saya bareng sama Al-Zahir lagi. Nanti saya akan bikin perhitungan sama Habib Bidin. Mas Bidin, MC ngomongnya bene. Dok, tadi kan ada panitia yang tadi kan udah makan paham gak? Paham ya? Jadi kita intip pembebasan tanah ya? Aduh. Bilang ya? Tugas ngomongnya aslinya tugas jenengan. Ini saya ada titipan. Kalau Al-Zahir kan udah ngerti semua kan? Udah ngerti kalau Al-Zahir bareng sama Abah Anza mesti selalu viral. Pasti viral, pasti. Ya karena kita memang musuh bebuyutan. Saking bestinya, saking sayangnya. Ya, kalau nanti event berikutnya
Nah ini, iya. Nah ini ada titipan dari Bunda Nuris ngaji bareng Gus Reza. Tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober. Dan titipan ngaji bareng Gus Reza 20 Oktober. Pas dari santri. Sampean itu kalau ngaji, mana toh saya gini ya, sampean kalau ngaji, jangan hanya ikut yang viral-viral saja. Oke gini, viral iya, tapi kualitas juga harus iya dong. Kira-kira ngaji yang dapat ilmu, dapat hikmah, jangan hanya ngebujuk. Wah, ini pas viral kan nomor medsos, nomor tiketnya, wah ini pas viral, teko ini, kok saya dianggap gak viral, gak kenal aku. Jangan karena kenal gak kenal. Jangan karena kenal gak kenal, satu, berharap barokahnya, dua, datang di majelis kayak gini harus dapat hikmah, harus dapat ilmu. Lah kalau hanya anut grubyuk, grudak-gruduk yo eman-eman, ndak mutu, ndak kualitas. Ini kelemahan masyarakat kita juga seperti yang saya sampaikan tadi. Maaf, seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Casingnya saja yang dipentingno. Isinya gak mutu blas. Nah, ya kita harus berpikir harus berpikir positif, harus berpikir dewasa dong. Kalau namanya ngaji itu tujuannya ngatur jiwa, tujuannya nyari tambahan ilmu. Nah kalau majelis itu gak ada ilmunya sama sekali kan ya rugi kita. Artinya saran ini ya, saran saya, panjenengan kalau ngaji itu ya memang sih wong itu seneng gak seneng itu ngono kuwi ya. Wong itu nek seneng walaupun gak enak ya dianggap enak, walaupun elek bahkan kadang dianggap apik. Bahkan kalau ada yang mengkritik itu dianggap iri, dianggap hasut, macam-macam. Tapi ayo cobalah kita berpikir yang jernih. Kalau ngaji itu ya harus ada ilmunya, bukan hanya sekedar ramenya saja. Ini kita terus nek sing rasa ngene, yo Anda wis mulai ngono, kalah viral, kalah rame. Ndak, aku mulai dulu sampai sekarang ya gini-gini aja kok. Aku nggak merasa terus waktu itu viral, aku ini terkenal, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu. Mulai dulu aku tetap seperti ini dan alhamdulillah tetap stabil kok. Di saat yang lain bermunculan yang baru-baru, aku tetap FYP. Itu juga karena kamu sayang. Nah, kalau bukan karena kamu, saya bukan siapa-siapa. Allah yang ngatur semuanya, wasilahnya sampean. Aku mencintai jamaah, maka insya Allah jamaah juga mencintai aku. Simpel saja. Nah ini termasuk tadi pesanan dari Bunda Nuris. Allah nanti ada ngaji Gus Reza bulan baleni tanggal beliau pengasuh pesantren Al-Masrusiyah Lirboyo. Itu nanti yang mengadakan eventnya siapa? Kosmi ya? Kosmi ngaji tenanan, ngaji beliau alim, beliau ngaji tenanan, ngaji memang gak kaya aku lama cengengesan kok. Oh sampean tang gini lho iki nek tanggane nek kene kok nek Gus Reza gak rawuh digenteni tanggane. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lanjut. Iya, suksesnya pengembangan Islam oleh para ulama dulu, oleh para kiai-kiai dulu, itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah. Jadi suksesnya pengembangan Islam oleh para aulia, para ulama, itu bukan dari ceramahnya, bukan dari mauidhahnya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang diucapkan diamalkan.
apa yang dikatakan, dilakukan. Lesannya adalah hatinya. Ini cerminan dari karakter baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau diplot Allah menjadi uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan yang baik? Ya karena memang beliau benar-benar teladan yang komplit. Beliau benar-benar contoh yang sempurna. Ana awwal fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau aku memerintahkan kepada kalian, maka aku yang melakukan pertama kali. Itu Rasulullah. Apa yang disampaikan dilakukan, apa yang diucapkan dikerjakan. Lesannya adalah hatinya. Kalau aku menyuruh kalian ini, aku sudah melakukan duluan. Kalau aku memerintahkan kalian seperti itu, aku sudah mengerjakan lebih dulu. Nah, sekarang kan enggak. Ulama gak mandi. Lah kalau ulama dulu pidato, kalau ingin disayangi Allah, kalau ingin dirahmati Allah, usahakan qiyamul lail yang istiqomah. Sempatkan tahajud walaupun hanya 2 rakaat tiap malam. Nah, ini yang pidato tentang tahajud, istiqomah tahajudnya, gak pernah meninggalkan tahajud. Nah, sekarang kan udah. Wa ayatul Quran yang matuqul ta'ala fi kitabil azizil karim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah. Sebagai tambahan ibadah sunnah bagimu, pasti Allah akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ciri utama orang solih-solihah itu adalah qiyamul lail, gak pernah meninggalkan sholat malam. Maka kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat, walau 2 rakaat syukur, 4 rakaat syukur, 8 rakaat plus witir 3 rakaat, istiqomahkan, pasti diangkat derajatnya dunia akhirat. 2 jam nerangno tahajud, sing pidato belas gak tahu tahajud. Ada apa enggak kira-kira? Orangnya sekarang lagi pegang mic. Betul. Matur suwun. Ya Allah. Itu dilanjut enggak ini? Rasulullah begitu. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, Rasulullah mewajibkan dirinya sendiri untuk qiyamul lail. Jadi kalau untuk umat tahajud, qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Tapi bagi Rasulullah tahajud itu hukumnya wajib. Itu loh. Rasulullah wajib tahajud, gak pernah meninggalkan. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah paling kuat sedekahnya, gak ono yang ngalang. Rasulullah itu nyuruh orang bersedekah. Kanjeng Nabi dhewe ya ahli sedekah, pol-polan. Sekarang enggak. Pinter narik urunan tapi gak melok urun. Ini dana sorban. Ini dana sorban gak melu nyemplungi. Ya Allah. Rasulullah itu nggak pernah punya duit nginep. Allahumma sholli ala Muhammad. Bentar. Rasulullah itu nggak pernah punya duit nginep. Tahu nggak duit nginep itu? Sehari aja itu lo nggak pernah. Makanya Rasulullah itu nggak punya rekening.
BRI burung buka. Astagfirullah. Ini jamaah aku ini jangan lecek-lecek. Aku wis ngaji serius sih loh sing disauti, apa mana aku cengengesan. Pokoknya kok tak jahit lambene siji-siji. Maksudnya Rasulullah nggak pernah punya duit nginep itu gini. Rasulullah nggak pernah punya duit kok sampai sehari semalam itu nggak pernah. Sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbenam, semua duitnya sudah disedekahkan, diinfakkan. Nggak pernah punya duit sampai nginep semalam aja itu nggak pernah Rasulullah. Ini saya juga nggak bisa, nggak bisa. Pernah habis asar itu Rasulullah ngaji, kumpul bareng sama para sahabat. Terus kira-kira maghrib kurang 1 jam, Rasulullah itu bergegas pamit. Bentar ya, aku pamit dulu, aku pulang. Bentar, aku pulang sebentar. Nanti aku balik lagi. Jangan bubar kalian. Kita nanti lanjut ngajinya. Rasulullah pulang, buru-buru bergegas pulang. Gak lama, beliau balik. Lanjutin ngaji. Terus sahabat tanya, ada hajat apa ya Rasulullah? Kok pulang buru-buru? Gak lama langsung balik ngaji lagi. Jawaban beliau sungguh menyayat hati. Aku ingat di saku jubahku itu ada duit 20 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku nggak mau ada duit nginep. Jadi nenggone kantong, nenggone saku jubah ini kita seenten duit. Aku gak mau keburuan, aku gak mau nanti matahari terbenam, aku masih ada duit yang nginep. Masya Allah. Ayo, sebelum matahari terbenam, kalau di dompetmu masih ada duit. Lah, meringati Maulid Nabi ini kan berusaha untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Ya, lanjut ya. Maka kenapa Rasulullah menjadi teladan? Ya karena satu, beliau adalah manusia. Bareng. Manusia. Lagi. Manusia. Ini yang hadir di sini manusia semua apa bukan? Itu setan, itu setan. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau manusia istimewa. Maka ada satu makalah, tolong saya sampaikan dan ditirukan bareng-bareng. Ya, yang ikut menirukan tak dongane rezekine lancar. Amin. Majikane apian. Amin. Gajine tambah. Amin. Bonusnya selalu tambah. Majikane loman. Amin. Utangnya ketutupan kabeh. Amin. Nirono kabeh. Muhammadun. Basyarun. Lakal bashar. Bal huwa. Kal yaquti. Bainal hajar. Muhammadun. Basyarun. Lakal bashar. Bal huwa. Kal yaquti. Bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia. Akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, sekarang semuanya nyaut manusia gitu ya. Nabi Muhammad adalah manusia yang sadar sebagai manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia
manusia yang memanusiakan Manusia. Nah, ini ganti wong bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku Wong. sing ora nyaut berarti dudu wong. Nabi Muhammad iku Wong. wong sing rumangsa dadi Wong. wong sing sadar dadi Wong. wong sing iso ngerteni Wong. wong sing nguwongno Wong. soalnya saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi Wong. saiki akeh wong sing gak sadar dadi Wong. akeh wong sing gak iso ngerteni Wong. akeh wong sing ora gelem nguwongno Wong. sing ngono kuwi berarti ndekne dudu Wong. sekarang ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai Manusia. banyak manusia yang tidak merasa sebagai Manusia. banyak manusia yang tidak mengerti tentang Manusia. banyak manusia yang tidak mau memanusiakan Manusia. yang seperti itu berarti dia bukan Manusia. Oke, Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum vitae manusia.